Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasya Sifaun Naza dengan NPM 202151152 dari kelas Pendidikan Matematika 2020D dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil MPD. Untuk materi yang sekarang adalah tentang peluang. Sebelum memasuki materi, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka, seperti kemungkinannya sekitar 10%, atau dengan perkataan, seperti, itu tidak mungkin, atau itu sudah pasti terjadi. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai P lebih dari sama dengan 0 dan P kurang dari sama dengan 1. Dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Istilah yang sering digunakan dalam peluang. Di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, di antaranya. Yang pertama, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga, kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang adalah frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS, dengan himpunan K bagian dari himpunan S. Dan yang pertama adalah kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Yang kedua, kejadian komplement. Kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K aksen memenuhi. PK tambah PK aksen sama dengan 1, atau PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Untuk contoh soalnya adalah Ana bermain kartu bridge, kemudian diambil suatu kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan AS. Pembahasan. Jumlah semua kartu bridge NS sama dengan 52. Jumlah semua kartu AS NK sama dengan 4. PK sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Maka PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK sama dengan 1 kurangi 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Ana mengambil bukan kartu AS sama dengan 12 per 13. Peluang penjumlahan yang pertama adalah kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Untuk contoh soalnya adalah terdapat dua buah dadu, biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Dengan pembahasan, munculnya mata dadu berjumlah 3, A sama dengan 1,2, 2 dan 2,1. Dengan NA sama dengan 2. Yang pembahasan yang kedua, munculnya mata dadu berjumlah 10, dengan B sama dengan 4,6, 5,5, dan 6,4. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas sehingga menggunakan rumus. Dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Dengan P, A gabungan B sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36. Dengan P, A gabungan B sama dengan 5 per 36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5 per 36.
Dan yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA himpunan irisan B, di mana P dalam kurung A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Dan untuk yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut ini. P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Atau P dalam kurung A irisan B sama dengan PB dikali PA B. Dengan contoh soal, terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Pembahasan. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia, maka PK sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dan 8 bola yang tersisa. Syarat bola kuning telah diambil, maka PBK sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakanlah rumus P dalam kurung K irisan B sama dengan PK dikali PBK. P dalam kurung K irisan B sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5/18. Sampai sini materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.